Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nantan Sutiyah, seorang ule balang Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makdum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cak Ibrahim Lamnga, putra dari ule balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda. Pada tahun 1873, sedangkan keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Pada tahun 1880, akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Tidak, ini nanti dalam aku pilihkan. Aku melakukan ini aja. Aku tidak akan menghadap. Tadi Teuku Umar Dia rasa aku berhasil setelah ini dengan mereka. Aku bisa membunuh mereka. Jalan. aku bertanya, bagaimana akan sekolah lima? Keesokannya, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Teuku Umar, bantu mantan dari kau datang sini. Aku datang ke sini bersama 250 pasukan. Apa maksudmu apa yang ingin lakukan? Aku ingin itu bersama 250 pasukan. Akan bisa menjadi pasukan dengan penuh kehormatan dan hormat. Pergilah ke Allah, Tuhan akan menunggu. Musuh yang sangat mudah, kira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Dengan jenderal kita harus membuat rakyat Aceh kebakaran namanya. Apa maksudmu, Len? Kita harus membuat hukuman merasa hormat di sini. Itu akan membakar rakyat. Baiklah, berikan aku itu. Angkatlah hukuman sebagai komandan unit pasukan Belanda dulu kekuasaan. Baru bahasa, ide yang sangat luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Karena hebat sekarang dia menentang ya. Apakah mereka tahu apa yang dilakukan oleh salah satu Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ingin menyakini? Artinya sekarang ini beritahu, tapi tidak. Pasti dia membantu. Kenapa kau diam? Tidak masih ada komandan. Terima kasih kita punya. Mereka aku ingin ada sebentar. Kenapa kau mengatakan itu? Apakah terjadi atau itu? Silakan berbicara. Kamu tahunya? Ya, boleh tidak tahu. Bagaimanapun dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi. Kurang siapapun dia akan tahu. Boleh tidak tahu. Sudahlah, kita melakukan itu aja. Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teuku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dikuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Sebaiknya Kenapa? aku tak mau kayak apa yang mulai tentang anak kita bisa melawan Belanda harus melakukan mereka itu sangat berbahaya. Jadi sebentar lagi rakyat Aceh akan tahu sebentar.
Anda juga mulai nampak untuk memasuki paham Aceh kita mempunyai beberapa saja. Sekarang kita bisa Allah setelah beberapa saja. Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jan van Swieten diganti. Pasukan Dumarsos merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan kekuatan masih tetap ada di penduduk Aceh. Beberapa hari kemudian, Saya mendapatkan informasi di informan Aceh secara kemarin. Apakah itu informasi yang berkaitan dengan apa? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, hukuman akan melakukan penyerangan ke Melayu. Bagus, itu adalah informasi yang berharga untukku. Teuku Umar. Sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya akan tiba. di tempat Cut Nyak, Aku berharap penyerangan ini berhasil. Ternyata di kesiapan hukuman, aku yakin ini berhasil. Jangan kami bisa Allah akan diberikan. Berhasil, kau berhasil. Sebaiknya aku berhasil dulu. Jadi negara Aceh dan salah anak kita akan menjadi wanita seperti itu. Tidak apa-apa, kita baru salah. Ayo kita salah. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teuku Umar, Belanda dapat membunuh Teuku Umar. Aku minta maaf Yakin, tapi suamimu kenapa dengan suamimu? Ada apa dengannya? Terkuat telah gugur ke tembak peluru. Cut Nyak lalu memimpin berlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman. Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit ancok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Botong Lesagu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Kiranya ini terlihat apa? Dia bagaimana dari sini mau tidak akan meninggalkanmu bila mohon dari sini Aceh. Meninggalkan Anda. Oh sudah tua, tak akan bisa melamar hidup. Dia boleh. Nyak ditangkap, sementara Cut Nyamutia dan Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua.